Setiap hari konten-konten joget-joget seksi ataupun mengumbar hawa nafsu berseliweran di media sosial. Satu atau dua pasti kamu pernah ngeliat itu. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir kenapa konten-konten itu selalu ramai dan semakin banyak? Apakah ini hanya hiburan saja? Atau justru ini ada dampaknya? Kira-kira sampai kapan ya konten-konten seperti itu akan berhenti? Kamu penasaran nggak? Mari kita bahas. Let's get into it! Coba absen dulu, siapa di antara kalian yang setiap hari lihat konten joget seksi ataupun pengundang hawa nafsu? Kebanyakan pasti cowok-cowok nih, ayo komen. Ngaku nggak? Ya memang, konten-konten seperti itu mengundang sekali rasa ingin tahu. Rasa ingin memutar kembali ingatan-ingatan indah lekuk tubuhnya. Aduh. Cowok anjir. Ya, pokoknya konten-konten seperti itu mengundang hawa nafsu dan kita terpacu ingin melihat lagi dan lagi. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, konten-konten seperti ini sebenarnya dulu tuh nggak ada. Tapi semenjak COVID, ini justru semakin ramai. Waktu COVID kan banyak orang di rumah aja, banyak orang juga bikin konten. Nah, salah satu platform yang mempopulerkan ini waktu zaman COVID adalah TikTok. Dulu memang banyak konten dance yang keren-keren, tapi semakin banyak itu berubah menjadi konten yang sensual. Banyak orang juga mempraktekkan joget-joget. Oh, ternyata bisa ramai loh di konten TikTok ini. Semua orang bisa melihat, dari anak kecil, dewasa, maupun yang udah tua. Semuanya bisa lihat. Yang namanya FYP ini kan tinggal scroll. Apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan akan selalu muncul di timeline mereka. Setelah itu nggak cuma di TikTok, tapi di semua platform menyebar dan semakin banyak, semakin ramai. Kalau dilihat lagi algoritma media sosial dari zaman COVID sampai sekarang, itu merekomendasikan hal-hal yang menarik buat kita. Misalnya nih, kamu suka nonton bola, otomatis kamu scrolling berhenti di video bola dan mantengin itu terus, bahkan nge-like, nge-share ataupun komen. Nah, itu justru malah semakin banyak media sosial itu merekomendasikan konten-konten bola. Sama halnya juga dengan konten-konten sensual, otomatis kan banyak nih orang-orang nonton konten joget-joget yang seksi. Terus dipantengin terus, apalagi di komen dan di-share ke temennya. Nah, ini kontennya akan semakin ngeboost. Nah, itu dari segi platform media sosialnya yang bikin ramai. Kemudian apalagi sih? Ada fakta yang mengejutkan bahwa konten-konten sensual ini sengaja dibuat dan demi untuk menghasilkan cuan atau pundi-pundi rupiah. Emang bisa? Oke, kita bahas dari segi kreatornya ya. Kreatornya ini otomatis kebanyakan adalah cewek, kaum hawa. Dia menampilkan goyangan-goyangan yang menggoda dan bagian lekuk tubuhnya agar diminati banyak orang. Tapi pinter nih, cewek-cewek kreator-kreator ini pinter banget buat manfaatin kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan bahwa kalau konten-konten sensual tuh banyak sekali diminati oleh laki-laki, guys. Dan faktanya banyak juga yang menggunakan hijab tapi memamerkan bentuk tubuhnya, memamerkan bentuk sisi dari konten yang menggoda. Semakin lama semakin ramai akun ini, lama-lama dia justru malah lepas hijabnya. Biar apa? Biar semakin ramai. Tapi serius guys, memang udah banyak kreator berhijab yang memamerkan konten sensual seperti ini. Selain dia bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah, sebenarnya cewek-cewek ini, kreator ini haus akan perhatian. Sifat dasar cewek itu kalau dikagumin ataupun sering menjadi pusat perhatian akan semakin seneng. Di sisi lain, konten-konten yang mereka buat itu nggak semata-mata hanya diposting di media sosial saja, tapi mereka bisa ngejual itu. Gimana caranya? Dengan konten-konten berbayar. Dia taruhlah itu di platform lain seperti Traktir, terus apa ya? Aku lupa anjir. Coba komen di bawah. Astaga, kok lupa aku anjir. Oh iya, OnlyFans. Nah, OnlyFans itu justru banyak banget konten yang berbau di situ, guys. Pokoknya mereka bikin konten yang lebih berani, lebih terbuka, ataupun lebih menggoda gitu. Nggak ditampilin di media sosial umumnya, tapi dijual di platform privat gitu. Orang yang mau ngelihat harus membayar, beli.
Aku sempat riset beberapa konten kreator yang menjual seperti ini, dia menjual dengan harga ratusan ribu sampai jutaan guys. Coba deh dihitung, mungkin dari 100.000 dikali 1.000 orang nih yang ngeklik, udah lumayan banget kan. Makanya kan nggak heran kenapa platform media sosial itu ramai dibanjiri oleh konten-konten seperti itu. Kreatornya iya, dari sosial medianya juga mendukung. Dan satu lagi guys, kamu sendiri yang nonton. Otomatis kalau kamu sering nonton, sering nge-like, sering komen, dan sering nge-share, itu justru kreator semakin banyak dan semangat untuk membuat konten-konten seperti itu. Kalau kalian ada yang nanya, alah konten seperti itu emang bahaya? Hiburan aja, kita seneng, dia seneng, semuanya seneng. Faktanya nggak gitu guys. Ada dampak yang menyelimuti konten-konten seperti ini. Salah satu efek yang paling terlihat adalah menormalisasi komentar-komentar negatif di media sosial. Netizen-netizen nakal, omes-omes, mesum-mesum, komentarnya tuh sembarangan semuanya. Dan itu dianggap biasa. Misalnya komentar dengan hal-hal vulgar seperti itu tanpa memikirkan perasaan orang lain. Kalau udah jadi hal normal, apa nggak aneh ini guys? Komentar menghujat, ini bukan menghujat sih, body shaming, pelecehan di media sosial itu apakah normal? Harusnya enggak kan? Nggak berhenti di situ guys. Kreator-kreator yang tidak mempublikasi konten-konten sensual, contohnya pure untuk mengedukasi ataupun bernyanyi ataupun hiburan lainnya, bisa saja terkena dampak komentar pelecehan seksual ini. Contohnya aja yang beberapa waktu lalu Bernadia menerima komentar negatif ataupun komentar pelecehan di media sosialnya, sampai dia menutup komentarnya, bahkan menghapus video aslinya. Video aslinya itu di take down, ada yang mereupload, dan banyak juga masih melakukan komentar negatif seperti itu. Itu kan menyakiti hati banget ya. Seorang Bernadia yang karir musiknya bagus nih, jauh dari konten sensual begitu, malah jadi korbannya. Makanya kamu harus nih jaga komentar-komentar kamu, ucapanmu itu doamu. Apa yang kamu ketik itu bisa saja menyakiti hati orang lain. Lebih parahnya lagi, pelecehan nggak cuma di media sosial, tapi langsung di dunia nyata. Seperti catcalling, tahu nggak sih kamu yang waktu ada cewek lewat terus disiulin atau wah gede nih, itu termasuk pelecehan, jangan ditiru ya guys. Dan selain itu, dampak yang lebih mirisnya lagi adalah seperti contoh kasus ini guys, di Palembang ada 4 remaja yang tega dan gadis penjual balon. Gila, ini pelakunya bukan om-om, bukan orang dewasa, bukan guru atau semacamnya guys, tapi anak-anak. Mereka umurnya masih 16, 13, 12, dan 12 lagi guys. Orang masih kecil gitu udah kayak gitu dari mana? Setelah ditelisik lagi, ternyata mereka mendapatkan referensi ataupun inspirasi itu dari konten atau internet. Ini yang bikin aku miris banget. Coba deh bayangin kalau semua dinormalisasi seperti itu tadi, kemudian empati orang dan masyarakat ini semakin turun, dampak buruknya sampai menelan korban jiwa. Sebenarnya siapa sih yang salah? Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu? Ya, mulai dari diri sendiri guys. Kalau kamu menikmati, cuma nikmatin aja. Nggak usah kamu komentar negatif, melecehkan di dunia media sosial ataupun di dunia nyata. Kendalikan diri kamu lah, kendalian nafsu kamu. Dan kemudian perbanyak literasi nih. Konten-konten literasi seperti ini perlunya di-share lah ke teman-teman agar orang paham nih. Ternyata ini tuh salah, konten-konten joget tuh ada dampaknya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Imi Saidi, stay positif.